Ruas jalur lambat di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir pada Kamis siang. Genangan air setinggi kurang lebih 30 cm membuat akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Guna menghindari kendaraan mogok akibat terjebak banjir, polisi bersiaga di lokasi melakukan rekayasa lalu lintas. Petugas terpaksa mengalihkan seluruh kendaraan dari jalur lambat masuk ke jalur cepat. Selamat siang, diimbau kepada pengguna jalan yang akan melintasi Jalan Suprapto Cempaka Putih menuju Simpang 5 Senen, dihimbau agar menggunakan jalur cepat ataupun alternatif lain karena terjadi genangan air di jalur lambat Jalur Suprapto kurang lebih dalam 25-30 cm sepanjang 200 meter. Polisi mengimbau para pengguna jalan yang datang dari arah Pulau Gadung menuju Simpang 5 Senen untuk meningkatkan kewaspadaan dan langsung mengambil lajur cepat sebelum titik genangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Dilanda banjir pemirsa, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat menemukan seorang sopir meninggal dunia di dalam mobilnya. Sebuah minibus silver ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan sopir dalam keadaan tak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara arus lalu lintas di Jalan Latu Menteng Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menteng, ya kan? Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi, saya buka, ternyata udah meninggal. Ya pemirsa, banjir masih merendam sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga di Kota Bekasi bervariasi mulai dari 50 hingga 80 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat menyebabkan ratusan rumah warga di Jalan Kemang Sari, Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir yang terjadi sejak Kamis pagi membuat aktivitas warga terganggu. Sementara petugas melakukan penanganan di sekitar underpass Caman dengan ketinggian air mencapai 15 cm lebih. Warga diimbau untuk berhati-hati saat melintas. Akibat cuaca ekstrim disertai angin kencang juga menyebabkan pohon setinggi 10 meter tumbang di Kali Rawatembaga di Jalan Kemakmuran Rawatembaga, Kota Bekasi. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi batang pohon yang melintang. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rahmat Hidayat di Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Rahmat, seperti apa situasi terkini di sana? Silakan yang laporan Anda. Hujan yang mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak Kamis pagi hingga sore ini, hari ini membuat sejumlah titik di Kota Bekasi ini terendam banjir. Tempat kami melaporkan ini yaitu adanya di perumahan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Hingga saat ini ketinggian air pun terus meningkat hingga mencapai hampir 1 meter. Untuk mengetahui pasti kondisi saat itu, akhirnya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui situasi yang ada di perumahan Harapan Indah ini. Ya, beginilah kondisi banjir yang merendam perumahan Harapan Indah sejak pagi hari hingga sore hari ini. Kondisi air pun terus mengalami peningkatan seiring dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Sejumlah kendaraan pun nampak terlihat mengalami mogok mesin lantaran menerobos sejumlah genangan air. Sejauh ini selain akses jalan utama, banjir juga merendam ratusan pemukiman warga di perumahan Harapan Indah. Sejumlah usaha pun terpaksa
tutup lantaran tempat-tempat mereka pun tergenang air. Berdasarkan data yang kami dapat dari pihak BPBD Kota Bekasi, sedikitnya ada 8 kecamatan di Kota Bekasi yang mengalami genangan air. Sejauh ini banjir yang terparah ini adanya di wilayah Harapan Indah ini, yang tempat kami melaporkan saat ini. Demikian, Ayah. Baik, selain di tempat Anda melaporkan, ada di titik mana lagi yang tergenang cukup parah di sana, Rahmat? Ya, selain di perumahan Harapan Indah Medan Satria ini, sejumlah titik juga masih tergenang banjir, terutama di wilayah Pondok Gede, Jati Asih, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, serta di wilayah Medan Satria. Kondisi ini pun diperparah selain intensitas hujan yang sangat tinggi, banjir yang merendam pemukiman warga ini akibat drainase yang sangat buruk yang ada di wilayah Kota Bekasi. Warga pun berharap agar pemerintah Kota Bekasi segera mengatasi drainase yang menyumbat genangan air ini. Demikian, Ayah. Rahmat, terkait dengan drainase ini, apakah dari siang tadi mungkin sudah ada petugas yang mencoba untuk mengatasi masalah ini? Ya, sejauh dari pantauan kami ini di perumahan Harapan Indah ini belum ada petugas maupun dari dinas terkait yang melakukan perbaikan drainase, sehingga warga pun sangat mengeluh dengan kondisi genangan air yang ada di perumahan Harapan Indah. Selain itu, bertepatan dengan pulang kerja karyawan membuat para pengendara terpaksa menghentikan kendaraannya lantaran takut mengalami mesin mogok. Begitu, Ayah. Baik, terkait dengan kondisi arus lalu lintas, apakah sempat terjadi kelumpuhan total di sana? Ya, untuk akses sendiri tidak mengalami kelumpuhan, namun demikian para pengemudi pun terpaksa mengurangi kecepatan lantaran kondisi air yang kian sore ini meninggi. Demikian, Ayah. Baik, Rahmat Hidayat, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir setinggi 30 cm terjadi di Jalan Ceger Raya, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya macet terjadi dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun arah sebaliknya. Hujan mengguyur Tangerang Selatan sejak Kamis pagi, pemirsa. Buruknya sistem drainase membuat Jalan Ceger Raya ini menjadi langganan banjir saat hujan. Bahkan tak sedikit pengguna roda 2 yang mogok karena nekat menerobos banjir. Hanya itu, guna menghindari banjir, para pengendara motor juga terpaksa melintasi jalur pedestrian pejalan kaki.